Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Gibran meminta Pemda memperhatikan kelompok rentan dan memperkuat upaya mitigasi bencana. Kedatangan Wapres Gibran disambut antusias warga. Wapres Gibran hendak memastikan masyarakat yang terdampak banjir bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Gibran meminta Pemda mendata kelompok rentan seperti warga yang sakit dan juga ibu hamil. Cuaca ekstrim dan meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet membuat belasan kecamatan di Karawang terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai atap rumah warga. Hari ketiga banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat semakin parah. Ketinggian air yang semula 50 cm kini naik signifikan hingga mencapai atap rumah warga. Tingginya volume debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet serta Sungai Darawolong menjadi penyebab utama semakin parahnya banjir di dua kecamatan tersebut. Air terus meningkat sejak Minggu malam. Ketinggian air pun kini mencapai atap rumah warga. Sejumlah sekolah dan balai warga pun ikut terendam air. Hal ini pun membuat kondisi korban banjir semakin memprihatinkan. Warga yang semula mengungsi di kantor desa, musola dan masjid setempat pun kini harus mengungsi di emperan kios. Ini sementara. Karena banjir itu tadi. Pindah ke sini kapan? Malam. Dari semalam udah pindah sini, Bu? Udah. Di sini tidurnya? Iya, di sini. Di sini? Di emperan toko. Di toko. Masih dari Karawang, pemirsa, ketinggian banjir sudah sampai di atap rumah dan seorang warga merekam SMPN 1 Teluk Jambe yang juga terendam banjir parah. Masjid, ruang guru, tinggal kentingnya doang yang kelihatan. Ambil hikmahnya, ambil indahnya. Tah, ieu tihang net poli. Saya kieu tah 40 cm. tinggal hitung we jerona sakumaha. Aya kabel untung kalinya. Kalapang. Kayak itu beriling. Kalau kabel. Kita. Bos saya tadi bos saya. Kayak Ruang guru, ruang baru, rapid, ruang rapid. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun sebenarnya untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Ya, beginilah kondisi 14 unit rumah panggung yang dibangun sebenarnya untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Namun justru masih terendam banjir dengan ketinggian air masuk ke dalam hingga ke atap rumah. Dari 24 unit rumah panggung yang dibangun program Gubernur Jawa Barat, 14 diantaranya terendam banjir. Sebelum dibangun, rumah panggung ukuran 4 x 6 meter sempat diusulkan agar dibangun lebih tinggi, namun usulan ditolak pengembang. Ya, tidak selamanya bencana banjir menyisakan kesedihan. Namun bencana banjir di sejumlah wilayah di Indonesia justru menjadi wahana bermain bagi warga terdampak untuk menghilangkan kesedihan mereka. Akibat cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia, banjir melanda permukiman warga hingga jalanan yang membuat aktivitas warga terganggu. Namun tidak selamanya bencana banjir menyisakan kesedihan bagi warga. Di Jakarta, alih-alih pusing memikirkan rumah mereka yang terendam air, para remaja hingga orang dewasa di kawasan Jakarta Pusat ini malah asik bermain di genangan air. Tidak hanya di Jakarta, sejumlah emak-emak di Pekalongan, Jawa Tengah juga asik berenang di depan rumah mereka saat banjir tinggi. Terlihat dalam video, para emak-emak ini berlomba berenang dengan bahagia meski rumah mereka terendam banjir.
Sementara itu pemirsa, seorang warga yang rumahnya kebanjiran hingga harus bertahan di lantai 2 merekam momen unik. Di tengah situasi banjir, penjual tahu bulat tetap menjajakan dagangannya. Ya, beginilah kerja keras seorang penjual tahu bulat yang tidak padam meski kebanjiran. Di tengah banjir yang melanda di beberapa wilayah Jakarta, warganet merekam seorang penjual tahu bulat yang tetap berjualan. Beberapa komentar menulis, tahu bulatnya hangat, tapi abang tahu bulatnya kedinginan. Semangat terus untuk UMKM Indonesia. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Sebuah tembok penahan tanah setinggi 4 meter longsor akibat diterjang arus deras Sungai Kali Buntung, Yogyakarta. Debit air Kali Buntung meluap usai diguyur hujan deras. Tembok menahan tanah setinggi 4 meter di Desa Bangunrejo, Yogyakarta, longsor akibat diterjang arus deras Kali Buntung, Yogyakarta. Debit air Kali Buntung meluap usai hujan deras mengguyur lokasi. Longsornya tembok penahan tanah juga mengerus bangunan balai pertemuan warga. Selain itu, sebuah jembatan yang biasa digunakan sebagai akses warga juga terancam roboh. Tembok ambrol itu memang sengaja dibiarkan karena untuk mengapa? Untuk tameng air. Kalau tembok yang ambrol itu digempur atau dibersihkan, itu nanti berakibat kalau meluap lagi akan menggerus sampai ke gedung sehingga ke pemukiman. Itu mengantisipasi hal tersebut. Warga berharap perbaikan tembok penahan tanah segera dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi longsor susulan dan membahayakan warga. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Viral notifikasi langkah di smartwatch korban bertambah. Keluarga yakin Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR yang jatuh di Gunung Bulu Saraung masih hidup. Keluarga meminta petugas bergerak cepat menemukan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudaranya Farhan dari adik saya, namanya Dian. Adik saya adalah pacarnya Farhan. Mereka udah pacaran 5 tahun. Maksud saya memberikan video ini adalah adik saya tidak mampu untuk diwawancarai ke media karena dia lagi shock dan sekarang lagi berjuang nyari Farhan. Jadi saya minta tolong ke media bahwa pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Saya mohon sekali, Pak, tolong selamatkan Farhan, Pak, karena dia sudah memberikan tanda-tanda, Pak. HP-nya masih terhubung dan ada pergerakan langkah kakinya, Pak. Sekian dari saya. Helikopter yang membawa Raffi Ahmad oleng dan nyaris jatuh. Angin kencang hingga kabut tebal membuat pesawat yang ditumpangi Raffi nyaris terjatuh. Detik-detik saat helikopternya oleng dibagikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya nih, bahaya. Aduh, Pak, selamat, ratu, berdarah, pura, deket. Pura.
Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan.